Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jujur Ikram dari kelas D4 Teknik Informatika 3A. Di video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan atau mencoba-coba chapter 4 dari modul Python Natural Language ini, Natural Language Processing. Di sini saya akan menjalankan beberapa file yang berhubungan dengan representing text atau capturing semantics. Jadi yang pertama adalah memasukkan dokumen ke dalam back of words atau tas kata-kata. Nah, itu dah. Jadi untuk melakukan itu, yang pertama kita butuh mengimport apa saja yang kita perlukan. Nah, di sini yang kita perlukan itu yaitu count vectorizer. Jadi count vectorizer dan juga menggunakan function dari folder chapter 1 di sini. Function yang digunakan itu adalah read text file, preprocess text, divide into sentence, NLTK dari file dividing into sentences ini. Langsung saja, yang pertama itu membuat sebuah function yang nantinya akan mereturn atau mengembalikan vectorizer dan juga final matrixnya. Dengan ini dia function create vectorizernya ini dibuat supaya nanti dia akan mengembalikan nilai vectorizernya dan juga matrixnya, final matrixnya. Kemudian di sini terdapat function get sentences, di mana get sentences ini digunakan untuk membaca sebuah text file, kemudian mempreproses teksnya tersebut, lalu akan memisahkan si teks tersebut menjadi kata-kata. Nah, seperti di sini kan dia membaca filenya, kemudian memprosesnya, lalu akan menggunakan function divide into sentence ini untuk memisahkan teks yang panjang itu menjadi sebuah kalimat-kalimat. Seperti itu. Kemudian terdapat function get new sentence vector. Di sini akan mengambil vektor dari akan mengambil kalimat-kalimat yang udah diubah tadi, yang dari teks ke kalimat diubah menjadi sebuah vectorizer. Lalu akan dibuat sebuah bigramnya untuk vektor-vektor tadi dari kalimat-kalimat yang sudah ditransform. Lalu pada main functionnya di sini terdapat variable sentences, dimana ini kita mengambil sentence dari chapter 1 Sherlock Holmes 1 txt. Kita ambil txt-nya. Kemudian ada vectorizernya, kita membuat vectorizer dari kata-kata yang ada di Sherlock Holmes 1 txt ini. Lalu print x-nya, di print semua. Di sini terdapat new sentence. New sentence ini akan di vectorizer juga. Kemudian di analyze menggunakan build analyzer function. Seperti itu. Langsung saja saya coba ya untuk menjalankannya. Py min m chapter 0 berapa tadi, 03 dot back of words. Kita tunggu saja sebentar. Nah, maka outputnya akan seperti ini. Ini merupakan hasil vectorizer dari sentence-sentence tadi. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk file kedua. Atau file keduanya kita akan menggunakan tfidx idf. Ini tfidf vectorizer ini sebuah kelas dari skalian package ya. Ini merupakan algoritma untuk menghitung kata-kata dan n-grams dari dokumen yang akan datang. Tadi yang pertama kita import dulu apa-apa saja yang kita butuhkan, seperti ini.
terdapat TF-ID vectorizer juga ya di sini, sama NLTK. Kemudian ada function dari folder sub 1 sub 3 yang akan digunakan, yaitu read in CSV dan juga get sentences-nya. Kemudian kita mendefinisikan stemmer dan juga stopwords-nya ini. Nah, ini stopwords file path ini buat ini ya, menyimpan letak si stopwords CSV-nya. Kemudian kemainnya dulu, ini sentence-nya, get sentence ini kita mengambil tag txt dari Sherlock 1. Lalu kita membuat sebuah function tokenize and stem. Ini function ini untuk ini ya, function ini digunakan untuk mentokenize dan juga mestem, memotong tiap-tiap kata. Lalu create character vectorizer di sini. Digunakan untuk menampilkan sebuah karakter dari vectorizer ya. Kemudian di vectorizer ini ini ya, ada variabel TF-ID char vectorizer di sini menggunakan char ya. Ada di sini max fitur segala macamnya, ingramnya 1,3. Kemudian di feed sentence-nya ke dalam si char vectorizer ini, kemudian langsung ditransform, lalu akan ditampilkan matriksnya. Kemudian ada function create vectorizer untuk membuat vectorizer dari sentence-nya itu. Langsung saja dijalankan. Nama filenya itu tfidf. Kita tunggu lagi bentar. Nah, maka akan seperti ini. Hasil yang pertama ini matriksnya, kemudian karakternya, karakter dari tiap-tiap sentence, jadi kayak inward gitu. Lalu selanjutnya file yang ketiga adalah word embeddings. Ini dia word embeddings. Jadi word embedding ini digunakan sebagai hasil untuk training sebuah neural network yang memprediksi sebuah kata dari seluruh kata yang ada di dalam kalimat. Ini bisa dijadiin juga buat search engine. Jadi yang kita perlukan di sini adalah key ID vectors dari package library Gensim dan juga NumPy. Lalu sini model bin ini petnya untuk si word embeddingnya. Kemudian di sini kita membuat function load model untuk load model yang ada di pet ini chapter 3 ini. Terus setelah di load baru kita membuat function get sentence vector, mana kita di sini menggunakan NumPy array untuk mengambil vektornya nanti. Kemudian ada pakai menampilkan main di sini. Kemudian sini ada get word vectors untuk mengambil vektor wordnya, vektor word vektornya yang nanti akan dikirimkan ke get sentence vector.
Jadi nanti akan diambil per kata dulu, setelah itu baru diprediksi menjadi sebuah kalimat seperti itu. Lalu mainnya di sini kita meload modelnya. Modelnya ada homes di sini. Kemudian sentence-nya ini ada it was noted he felt emotion akin to love for Adler. Word vektornya kita ambil get word vector dari sentence dan menggunakan model. Kemudian wordsnya di sini ada banana, apple, computer, strawberry. Memprint model yang tidak sesuai dengan kata-kata yang ada di sini. Lalu di sini ada word baru itu cup, wordsnya glass, computer, pencil, watch. Kemudian akan dilakukan print model yang memiliki kata-kata yang sama dengan cup, glass, computer, pencil, atau watch ini. Langsung saja kita run. Nah, filenya word embeddings. Aduh, batuk guys. Agak lama guys. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Saya terdapat min-minnya, lalu kalimat-kalimatnya beserta perbandingan nilai persamaannya, seberapa cocok, seberapa miripnya kata-kata tersebut dengan keyword-keywordnya. Seperti itu. Sekarang lanjut ke file keempat, itu menggunakan bird embeddings. Jadi ini beda dengan word embeddings. Untuk bird embeddingnya, jadi bird embedding ini atau bidirectional encoder representation from transformers ya, dia mirip sama word embeddings. Memberikan sebuah representasi vektor tapi menggunakan konteks dan bisa ini menampilkan seluruh kalimat. Itu bedanya dia sama words embedding. Jadi di sini yang kita butuhkan itu sentence transformers dan juga menggunakan helper function dari chapter 1, yaitu retext, divide into sentence, NLTK, dan juga numpy. Tapi sini numpy dipakai. Kemudian di sini langsung kita membaca txt file dari Sherlock Holmes-nya yang ada di folder chapter 1. Kemudian modenya di sini menggunakan sentence transformer untuk menggunakan base element token. Sentence embeddingnya kita menggunakan encode, modelnya kita encode. Jadi di beautiful like ya. Lalu kita print sentence embedding. Coba jalankan. Bird embeddings. Baik, ini untuk hasilnya sudah keluar. Outputnya di sini gunakan encode ya,
function embeddingnya. Jadi nggak ada karakternya, hanya angka-angka encoded semua. Baik, itu untuk BERT embedding cukup singkat. Selanjutnya yang terakhir adalah menggunakan semantic search. Ini semantic search ini digunakan untuk melakukan searching sesuatu. Jadi akan ada hasil yang misalkan sama atau mirip dengan apa yang kita cari. Jadi untuk semantic search ini kita menggunakan database dari IMDb Movie Data yang di-download dari Kaggle. Kemudian di sini kita butuh untuk menginstal terlebih dahulu Whoosh. Itu sebuah library Whoosh. Whoosh ini ya small scale Python search engine lah. Search engine Python yang kecil. Terus kita import apa saja yang kita butuhkan dan juga kelas-kelas yang kita butuhkan. Setelah di-upload baru kita membuat directory terlebih dahulu ya. Ini untuk lokasi datasetnya. Kemudian kita buat folder bernama Whoosh index untuk menampung main-mainnya nanti, hasil search engine-nya. Kemudian kita buat sebuah kelas IMDb search engine. Ini dia kelasnya. Di sini kita akan membuat sebuah function untuk mencari ini search engine-nya. Sini ada read in CSV ya untuk membaca filenya. Kemudian create untuk dan populate index. Kemudian meload existing index, baru membuat skemanya, move ID segala macamnya. Baru populate indexnya setelah diituin. Lalu di sini ada function query engine. Query engine ya, query engine. Nah, di query engine ini untuk query pencariannya itu menggunakan title dan juga description. Baru nanti sudah ada title dan description dicari. Kalau sudah ada, misalkan hasilnya ada, akan di print hasil yang indeks ke 0 saja. Kemudian di sini ada function get similar words, yang dimana di sini untuk menampilkan word atau kata-kata yang mirip dengan apa yang di search di title atau description-nya. Nanti akan dicari mana yang paling besar similarity-nya, baru ditampilkan indeks ke 0-nya juga. Baru di mainnya ini, main function-nya kita mendefine si search engine-nya ini menggunakan kelas IMDb search engine, path-nya yaitu yang tadi yang Whoosh index, kemudian datasetnya dan juga load existing-nya false. Kemudian kita load word to sini yang ada di word embedding. Kemudian search term-nya ada gigantic, ada words-nya. Kita menggunakan kata-kata yang mirip. Langsung saja bisa tampil, saya coba jalankan ya. Nama filenya semantic search. Nah, ini lagi download ya. Saya lagi jalanin, nunggu bentar aja. Nah, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Top 1 resultnya untuk
untuk termnya, misalkan title ada Jigan ini, terus deskripsinya ada Jigan juga. Kemudian ada lagi titlenya Gargantuan, titlenya Kolos, Humong dengan rantamnya ini lumayan juga. Kemudian yang kita temukan yang akurasi gede nih, movie ID-nya 15. Movie ID 15 tuh berarti yang kita pakein nanti, yang pakai query search engine-nya tuh. Baik, mungkin itu saja untuk chapter 3 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.